Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureni Apriani sebagai moderator dari kelompok 2 dengan mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 5E. Selanjutnya, mengutakan 5 orang, yaitu yang pertama Nindiara Aftika Salvarani, yang kedua Nola Putri Lailatul Syifa, yang ketiga Rahmadina Azahra, yang keempat saya sendiri Nuraini Apriani, dan yang kelima Nindya Fisa. Selanjutnya, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Apa itu ilmu? Ilmu dalam bahasa Arab, ilmu disebut dengan ilm, yang berarti mengetahui, memahami, dan juga mengerti. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan manusia dari alam manusia. Ilmu juga membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu, dan ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya, secara khusus lebih sempit dan lebih mendalam. Pada dasarnya, ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, akan tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori yang disepakati dan dapat disistematik diuji kebenarannya menggunakan metode yang akan dikaji. Lalu berikutnya, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan pemateri 2 bernama Nindiara Aftika. Kepada Nindya. Oke, thank you Nur Aini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan hari ini. Pada dasarnya, ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan ilmu kealangan. Sebuah pepatah dari Albert Einstein, beliau berkata, ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. Jadi, ilmu sangatlah penting di dalam dunia ini dan ilmu sangatlah berguna untuk umat manusia. Dari filsafat lahir 3 cabang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, social science. Ilmu-ilmu sosial meliputi sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, humanities. Ilmu-ilmu budaya meliputi bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Yang terakhir, natural science. Ilmu alam meliputi fisika, kimia, biologi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Nindiara. Lalu untuk materi selanjutnya, yaitu pemateri ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Nindi Afisa. Pada Nindi, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial adalah suatu bidang keilmuan yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya. Seperti yang kita tahu, manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Mengapa kita harus mempelajari ilmu sosial? Setidaknya ilmu sosial itu berguna untuk bisa kita mendapatkan diri di dalam masyarakat, atau setidaknya mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sosial terdekat. Contoh kegunaan ilmu sosial adalah sebagaimana kita sebagai anak muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan beragama atau kebudayaan yang berlangsung di daerah kita sendiri. Ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nindi. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya, yaitu pemateri keempat dengan Nola Lailatul Syifa. Kepada Nola, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang berikutnya yaitu ada pengetahuan budaya, atau disebut juga the humanities. Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan
kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik. Kemudian diberi arti. Peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah, hanya mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah. Lalu ilmu budaya dasar atau yang disingkat dengan IBD. IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah dan kebudayaan. The Humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian sebagai ilmu, seni, dan filsafat. Keahlian itu sendiri dibagi menjadi seni tari, seni musik, dan seni rupa. Untuk wujud kebudayaannya itu ada 3, yaitu yang pertama gagasan atau wujud idealnya, lalu yang kedua ada aktivitas atau tindakannya, dan yang ketiga itu ada artefak atau karyanya. Dan apa itu fungsi kebudayaan? Yang pertama itu untuk memberi arah dan pola bagi tindakan manusia, lalu menentukan tujuan manusia, dan yang terakhir sebagai pengintegrasi manusia ke dalam kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nola. Lalu untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya dengan pemateri 5 atas nama Ramadina Azhara kepada. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu materi tentang ilmu-ilmu alamiah atau natural science. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kuantitas dan kualitas. Hasil analisis itu kemudian digeneralisasikan atas dasar ini, lalu dibuat prediksi. Hasil penelitiannya 100% benar dan 100% salah. Yang termaksud kelompok ilmu-ilmu alamiah antara lain ialah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramadina dan menyampaikan materi pada diskusi hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan kesimpulan pada materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya yaitu, pokok sistem sosial budaya merupakan segala sesuatu yang berarilan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Ilmu sosial budaya dasar sebagai kajian masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya, sekaligus pula dari dasar-dasar ilmu sosial yang terintegrasi. Sekian untuk kesimpulan pada diskusi malam hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.